Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita, salah seorang memimpin kita dalam doa. Silakan. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi semua. Ya. Mengawali kegiatan kita ini, ya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita tolong awak di depan kita dalam lagu Indonesia Raya ini. Ya, silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang dalam rumahnya ya. Guru absen. Emira Sia Armita, Hadir, Pak. Asgar, Hadir, Pak. Hijra Arifin, Hadir, Pak. Evan Al-Hasbi, Hadir, Pak. Mawar, Hadir, Pak. Muhammad Fajri, Hadir, Pak. Norma Viola Sahraka, Hadir, Pak. Muhammad Raditya Ramadan, Tasya Rahmadani, Hadir, Pak. Rifa Al-Faska Tutaija, Hadir, Pak. Nur Hijra, Hadir, Pak. Nurul Masita. Hadir, Pak. Ya, jadi oke, hadir semua ya. Hadir, Pak. Iya. Ya, jadi sebelum memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita merilekskan otot-otot kita atau pikiran kita, dan kita sama ice breaking. Ya. Ice breaking. Jadi kalau Pak Guru katakan duduk, ya coba Pak Guru katakan berdiri. Pak Guru katakan duduk. Berdiri. Pegang telinga. Iya, pasti ada yang goyangkan. Oke, kita ulang. Pak Guru katakan berdiri.
duduk. Pak Guru katakan duduk. Oke. Sudah bisa coba ya. Ya, baik kita masuk ke dalam materi. Ya, jadi materi kita pagi ini itu tentang manajemen waktu atau cara mengatur waktu. Ya. Tujuan daripada manajemen waktu ini yang pertama, ya, kalian dapat memahami cara mengatur waktu sehari-hari. Ya, jadi cara mengatur waktu itu misalnya mulai dari pagi apa yang kita lakukan, ya, mandi, sarapan, kemudian siap-siap ke sekolah, itu namanya manajemen. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami cara mengatur waktu belajar. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk mengatur waktu belajar. Kemudian adapun langkah-langkahnya, ya, ini Bapak akan menayangkan video slide yang berhubungan dengan materi atau cara mengatur waktu dengan baik. Kemudian kalian akan mengamati. Kemudian setelah itu Bapak akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Kemudian kalian dalam kelompok itu akan berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi silakan nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian menjawab pertanyaan yang Bapak akan kasih. Kemudian berikut, setelah selesai diskusi, kalian akan membacakan hasil diskusinya. Paham? Paham. Oke. Ya. Jadi silakan disimak video ini baik-baik ya, supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Selamat menyaksikan.
sini ada kalimat. Bagaimana caranya untuk mengatur waktu. Setelah menonton video tadi, apa yang kalian bisa petik, apa yang kalian bisa ambil, apa yang kalian bisa pahami dari video tadi yang telah kita simak bersama. Ya, mungkin ada, silakan berdiri kita. Setelah saya menonton video, jika kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka kita sendiri yang merasa susah. Oke, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk saudara Yusuf. Mungkin masih ada yang lain? Oke, silakan mau. Dalam video tadi menceritakan tentang seorang anak yang memiliki jadwal untuk mengikuti ujian, tetapi malamnya dia lambat tidur karena main game, chattingan dengan teman sehingga kesiangan bangun dan tidak merasa mengikuti ujian. Di saat dapat saya ambil hikmahnya, yaitu kita harus pandai mengatur waktu agar kita tidak dirugikan oleh kemalasan kita. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk. Di situ apa yang bisa didapatkan adalah bagaimana cara kita untuk memanage waktu atau mengatur waktu sedemikian rupa sehingga waktu itu tidak terbuang begitu saja, tetapi waktu itu kita manfaatkan dengan baik. Oke. Ya, jadi kita masuk dalam materi kita hari ini, itu manajemen waktu. Kemudian apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara jelas terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ya, kemudian apa pentingnya manajemen waktu? Ya, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi stres. Ya, jadi dengan mengatur waktu maka stres kita akan berkurang. Ya, kalau kita pandai-pandai mengatur waktu itu. Ya, tetapi kalau kita tidak pandai mengatur waktu, maka ini yang membuat kita stres atau cemas. Kemudian yang berikut, membantu melakukan hal-hal yang benar pada waktu yang tepat. Kemudian berikutnya, membantu mengembangkan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, dengan memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik, kita dapat mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang kita lakukan lebih terarah karena sudah ada patokan akan kita laksanakan. Ya, kegiatan sehari-hari, ya misalnya kegiatan rumah, membantu kesibukan orang tua di rumah, antara lain membereskan pekerjaan rumah tangga sehingga dapat meringankan kesibukan orang tua sekaligus dan menunjukkan rasa bakti kita terhadap orang tua. Namun di sini jangan sampai kita membantu orang tua itu menyita waktu kita lebih banyak sehingga waktu belajar kita menjadi terganggu. Ya, jadi di sini, ya, bantu orang tua, bantu keluarga, ya, tidak dilarang. Dan catatan kalian sebagai peserta didik, sebagai anak sekolah harus memperhatikan juga waktu untuk belajar. Ya. Oke, kemudian yang kedua, kegiatan sekolah. Ya, kegiatan sekolah ini ya, ada dua, yaitu kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi ini yang dilakukan setiap pagi, dari pagi sampai pulang sekolah sampai jam 1 atau setengah 2. Kemudian yang berikut kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya kesenian, bidang keperawatan. Kegiatan yang perlu dilakukan lagi adalah mengerjakan pekerjaan rumah.
mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Kemudian kegiatan sosial. Ya, kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak dengan teman sebaya. Ya, kalau kalian perhatikan ini gambar apa kira ini? Yang tampil di kanan atas. Bergotong royong. Ya. Kalau yang di bawah? Hah? Ya. Ya, jadi kalian berkunjung ke rumah teman. Ya, jadi ada yang datang ke rumah temannya, bertemu dengan temannya, ada orang tuanya yang di situ. Ya, ini kegiatan mengatur waktu. Jadi ini contoh kegiatan mengatur waktu. Ya, jadi waktu atau pukul 4.00 itu, ya kalian bisa bangun pagi, menunaikan sholat subuh bagi anak-anak yang menjalankan, kemudian dilanjutkan dengan membantu orang tua. Kemudian jam 5.30 sampai jam 6 itu kalian berolahraga, ya, jadi berolahraga jogging pagi di keliling lapangan kan, atau di sekitar di mana kalian tinggal, itu jalan pagi, ya olahraga pagi. Kemudian jam 6 sampai jam 6.30 itu persiapan berangkat ke sekolah. Ya, jadi persiapan untuk berangkat ke sekolah. Kemudian jam 7 sampai dengan jam 13.30 melakukan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian berikut jam 13.30 sampai 15.30 istirahat. Kemudian 15.30 sampai jam 17 itu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah misalnya. Kemudian jam 17 sampai jam 18.30 itu kegiatan membantu orang tua. Kemudian kegiatan belajar itu di jam 19 sampai jam 9. Jadi waktu yang bagus untuk belajar itu jam 7 sampai jam 9. Kemudian jam 21. Kemudian jam 21 sampai jam 4 subuh itu adalah waktu tidur atau waktu istirahat kalian. Ya. Kemudian kegiatan mengatur waktu. Ya, di sini ya ini contoh untuk dapat memilih waktu. Ya. Jadi saya usai tidur siang sekitar jam berapa ini? Jam 4 atau jam 16 sampai jam 5. Oke, kemudian berikut saya usai subuh sekitar jam 4. Jadi kalau misalnya selesai subuh itu, ya sila isi waktu belajar yang bagus. Kemudian sini mengatur waktu yang ditulis oleh Hein Seskum. Ada beberapa di situ. Yang pertama, tetapkan prioritas. Kemudian yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Kemudian luangkan waktu untuk membiasakan menjadi teratur. Kemudian yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Kemudian berikut, jangan menunda-nunda. Ya, apakah kalian sudah memahami materi ini yang disampaikan hari ini? Ya? Ya, sekarang Bapak akan membagi kalian, ya sudah tersedia, sudah jadi 4 kelompok. Ya, jadi tinggal nanti Bapak akan berikan tugas, ya, gambar kegiatan siswa. Ya, jadi Bapak akan bagikan, kemudian setelah itu kalian akan berdiskusi, dan setelah selesai diskusi itu kalian akan memaparkannya, salah seorang memaparkan di depan teman-temannya. Ya, jadi Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya 5 menit. Ya, jadi tulis nama kelompoknya, kemudian berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan.
Oke, kelompok 3 mungkin duluan. Proses perencanaan dan sebutkan cara yang dapat dilakukan untuk dapat manajemen waktu. Proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Contohnya, bagaimana mengatur waktu, kegiatan rumah dan kegiatan sekolah dengan baik. Iya. Oke, itu pemaparan dari kelompok 3. Berikan aplaus bagi kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Silakan kelompok 4. Bacakan hasil diskusinya. Ya, kalau bisa perkenalkan namanya. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan 1. Nama kelompok Emira Syaanta, 2. Hijrah Arifin, 3. Nur Hijrah, 4. Nurul Masita. 4. Tuliskan jadwal kegiatan sehari-hari di rumah sebagai bentuk manajemen waktu. Jam 4.00 sampai jam 5.30 bangun pagi, melaksanakan sholat, membantu pekerjaan orang tua. Jam 5.30 sampai jam 6.30 sarapan, mandi, menyiapkan buku pelajaran, menyiapkan bekal ke sekolah. Jam 6.30 sampai jam 14.00 ke sekolah dan aktivitas di sekolah. Jam 14.00 sampai jam 15.30 pulang sekolah, istirahat siang. Jam 15.30 sampai jam 16.00 kegiatan santai atau berolahraga. Jam 16.00 sampai jam 19.00 mandi sore, membantu orang tua, makan malam bersama keluarga. Jam 19.00 sampai jam 19.30 menonton atau main HP. Jam 19.30 sampai jam 21.00 belajar dan menyelesaikan tugas sekolah. Jam 21.00 istirahat malam. Iya, ya. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Caranya untuk cara mengatur waktu, yang manajemen waktu. Dari kelompok 2 yaitu Asdar, Rifan, Evaluasi. Sebutkan cara yang dapat dilakukan untuk dapat manajemen waktu. Cara yang dapat digunakan adalah membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Bagi seorang pelajar seperti kami bisa membuat jadwal mulai dari bangun pagi, kegiatan yang kamu lakukan sebelum berangkat sekolah, dan membuat jadwal kegiatan sepulang sekolah. Ya, oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, jadi itu tadi pemaparan dari kelompok kalian. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian dalam kelompok ini. Oke, kita lanjut. Ya, jadi Bapak hari ini akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini, itu tentang manajemen waktu atau cara mengatur waktu. Ya, jadi manajemen waktu ini atau cara mengatur waktu sangat penting kita miliki sebagai seorang siswa, karena dalam manajemen waktu kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, jadi mulai dari bangun pagi, sarapan, siapkan segala perlengkapan untuk sekolah, ya itu namanya manajemen waktu. Oke, kemudian yang berikut, ya jadi di sini ada angket. Yang Bapak akan bagikan, kemudian kalian jawab atau umpan balik, ya. Jadi kalian isi sesuai dengan yang kalian alami, yang kalian rasakan. Ya, jadi sampai di sini pertemuan kita, dan materi kita selanjutnya atau di pertemuan berikutnya itu cara belajar
di sekolah. Ya, jadi cara belajar di sekolah. Nah, di sini ya, jadi cara mengisi angketnya itu ya ada di situ sangat setuju, kemudian kurang setuju, kemudian TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Jadi kalau tidak tidak sesuai dengan yang kalian alami, maka itu diisi dengan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kalau sesuai dengan kalian yang alami, ya berarti itu kalian sangat setuju atau setuju. Ya, dicentang. Ada kolom centangnya di situ. Jadi ada SS sangat setuju, kemudian S. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Silakan berdoa. Siap, Bro. Teman-teman, kita berdoa sosial sama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.